Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 26 Februari 2025. Teman-teman, kalau kita lihat dari beberapa sentimen data hari ini, ada data penting yaitu crude oil inventory dan juga penjualan rumah baru dari Amerika Serikat, yang mana datanya akan dirilis jam 10 malam nanti. Hari ini juga akan ada Bank of Japan ya untuk meluncurkan rilis data terkait dengan inflasi. Ya, Core CPI akan rilis jam 12 siang nanti. Beberapa rilis data tersebut mungkin saja akan mempengaruhi pergerakan dari kripto. Sementara kalau kita review untuk kemarin ada data consumer confidence. Trennya turun teman-teman. Dari sebelumnya ada di 105 turun menjadi 98. Wah, ini sentimen negatif sih sebenarnya untuk perekonomian secara makro. Dan kalau kita melihat dari korelasinya pergerakan dari Bitcoin di perdagangan kemarin itu udah turun ya. Bitcoin sempat drop turun sampai 86 ribuan something. Sementara hari ini diperdagangkan di kisaran level 88.700-an. Bitcoin dominance di perdagangan kemarin sempat mengalami kenaikan sampai level 4.000. Kalau kita pakai datanya dari Binance ini ya, dan sekarang udah turun sekitar 4%. Ya, altcoin harusnya sih mendapatkan angin segar meskipun tipis. Seperti itu. Dan kalau kita lihat juga dari beberapa pergerakan altcoin memang ada yang naik sampai 18%, kayak Mudeng kemarin lumayan bagus. P-Network ini potensi kedua dolar ya. P-Network, kemudian juga ada Virtual kemarin naik sekitar 9%, dan koin-koin dengan market cap kecil itu kebanyakan dapat momentum kenaikan untuk perdagangan kemarin. Sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan berita-beritanya, aku mau informasikan dulu. Jadi Gate.io baru aja melisting token Dime dan teman-teman sekarang bisa untuk melakukan trading dan dapetin reward sampai 13.000 US dollar. Ya, trading token Dime di market spot berpotensi mendapatkan 8.000 price pool, teman-teman. Kalau teman-teman tradingnya itu tidak kurang dari 200 dolar token Dime di spot trading. Untuk pengguna baru yang trading cukup dengan volume perdagangan 100 dolar aja di market spot atau di market futures 200 dolar berpeluang langsung mendapatkan hadiah sebanyak 10 dolar instan ya. Ini rewardnya cuma untuk 3.000 price pool saja gitu. Untuk pengguna baru, teman-teman juga bisa berpeluang mendapatkan reward kalau teman-teman melakukan deposit at least 100 dolar. Campaign ini berlaku ya sekarang sampai tanggal 28 Februari nanti. Juga ada beberapa activities yang dilakukan oleh Gate.io, ada banyak hadiah, teman-teman juga bisa ikutin campaign-campaignnya. Buat yang tertarik, cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan penting kenapa market Bitcoin dan juga kripto mengalami penurunan. Nah, setelah kemarin Montana, salah satu negara bagian Amerika Serikat, reject Bitcoin, kemudian diikuti dengan 3 negara bagian lainnya. Pertama adalah North Dakota, Wyoming, dan juga Pennsylvania ya. Itu melakukan rejection juga, teman-teman, untuk Bitcoin Reserve. Dan ini tentu saja merupakan berita yang negatif untuk kripto ya, untuk Bitcoin. Di mana Bitcoinnya sendiri memang digadang-gadang akan menjadi salah satu reserve untuk negara Amerika Serikat. Dan Donald Trump sudah memerintahkan Cynthia Lummis ya untuk membuat regulasinya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari perjuangan tersebut sudah ada 4 negara bagian yang menolak Bitcoin Reserve. Nah, tinggal kita menunggu nih, apakah kedepannya akan ada penolakan-penolakan berikutnya, gitu. Semoga sih mayoritas negara bagian setuju ya, karena itu akan menjadi motorik penggerak dari market Bitcoin kedepannya. Jadi sentimen negatif ini berdampak langsung kepada pergerakan harga Bitcoin di perdagangan kemarin. Kalau kita melihat dari aspek ya yang lebih besar lagi, yaitu
terkait dengan money supply ya, di mana money supply of major central bank saat ini dalam posisi yang terus mengalami penurunan. Money supply itu adalah hal yang mutlak dan sangat-sangat dibutuhkan sebagai liquidity untuk market bisa mengalami kenaikan. Semakin turun money supply, otomatis aset-aset berisiko juga akan terdampak, akan juga mengalami penurunan. Tapi kalau ada money supply yang meningkat, entah itu lewat kebijakan penurunan suku bunga yang ujung-ujungnya meningkatkan daya beli masyarakat seperti itu. Kemudian kalau ada juga bantuan kebijakan fiskal dari Donald Trump, itu juga bisa membuat jumlah suplai uang beredar akan semakin meningkat dan bisa bikin ekonomi bergeliat lagi gitu teman-teman. Dan sekarang kondisinya ini lagi turun. Jadi ini adalah sentimen yang sangat negatif dari makroekonominya. Nah, kemudian kemarin dari data Soso Value yang mana Bitcoin Spot ETF itu mengalami arus keluar yang sangat signifikan. Ya, kali ini Fidelity, BlackRock, Grayscale semuanya buang barang. Sangat signifikan ya penurunan sampai dengan 538 juta US dollar keluar dari US BTC Spot ETF. Sementara kalau dari Ethereum-nya itu juga mengalami arus keluar yang lumayan tinggi, sekitar 78 juta US dollar. Nah, dari data-data ini kita bisa tahu nih, sentimen saat ini sedang dalam kondisi yang cenderung negatif. Kalau kita lihat dari data yang lain, El Salvador kemarin mengakumulasi sekitar 7 Bitcoin. Ya, pas Bitcoin-nya kena crash kemarin. Gitu. Memang rencananya dari El Salvador sendiri akan terus melakukan pembelian Bitcoin minimal 1 Bitcoin per harinya. Gitu. Di hari kemarin dia spesial belinya lebih banyak. Dan akan terus diakumulasi sampai mungkin sampai Nayib Bukele berhenti jadi presiden. Nah, teka-teki tentang siapa hacker di belakang Lazarus Group ya, yang beberapa kali memang sudah menyerang market, teman-teman. Yang pertama 2016, Bangladesh Bank diserang oleh Lazarus. Kemudian Axie Infinity di tahun 2022, Harmony Bridge, kemudian Bybit di tahun 2025 juga mengalami serangan impact dari Lazarus Group. Nah, FBI baru saja menemukan siapa orangnya, yaitu Park Jin Hyok. Nah, sekarang jadi buronan nih, teman-teman, si hacker ini yang berasal dari Korea Utara ya. Gitu, dan sekarang akan dicari, diberikan sanksi dan diadili ke depannya atas kasus yang dia lakukan. Nah, kalau kita lihat dari update-nya Bybit, Chainflip dikabarkan baru saja melakukan upgrade terbaru. Tujuannya untuk apa? Untuk membatasi Bybit hacker bisa mencairkan dana mereka dan melakukan distribusi seperti itu. Ini adalah sebuah bentuk protect ya dari salah satu platform penyedia layanan yaitu Chainflip supaya tidak bisa dimanfaatkan nih oleh para hacker untuk melakukan transfer ke exchange ataupun ke wallet yang lain guna untuk memindahkan dana mereka. Siap-siap karena tahun ini ya bulan depan, bulan Maret, Donald Trump bakalan mulai memberlakukan tarif pajak untuk Kanada, Meksiko. Nah, sebelumnya di awal bulan 2025 ini ya, di Februari, itu kan Donald Trump menaikkan tarif pajak, tapi akhirnya ditunda sebulan kan. Nah, udah mau berakhir nih tenggang waktunya teman-teman. Jadi siap-siap kita akan melihat impact yang cukup besar daripada tarif pajak yang akan diberlakukan mulai dari 4 Maret nanti. Dan ini akan menjadi minggu-minggu yang berat untuk market ya. Akan ada banyak penyesuaian tentang tarif harga dan tentu saja bisa saja meningkatkan inflasi kembali ke depannya. Gitu. Jadi ya tarif pajak ini akan sangat-sangat berdampak untuk perekonomian. Oke, sedikit kita lihat dari beberapa data kemarin yang kena liquid, terutama dari posisi long, sangat-sangat besar, teman-teman. Ada sekitar 1,3 miliar US dollar melayang akibat kena liquid ya di posisi long. Sementara shortnya ada sekitar 200 juta US dollar. Ini merupakan salah satu yang paling tinggi sejak 2 hari terakhir kita mengalami bisa dibilang liquidation yang cukup besar ya, dan ini tentu saja akan menggerus banyak capital dari pasar.
Kemudian dari berita yang terbaru ya, SEC membatalkan atau menyudahi investigasi untuk Uniswap. Uniswap sebelumnya kena kasus sejak pemerintahan dari Gary Gensler di SEC, di mana Uniswap ini ya bisa terbilang punya kasus ya, dan juga dia memperdagangkan banyak sekali koin-koin yang dianggap sekuritas. Waktu itu SEC benar-benar banyak sekali menyerang proyek-proyek kripto, dan sekarang kasusnya sudah disudahi, ya kan? Dengan kepemimpinan yang baru, tentu saja SEC akan menyudahi anti crypto investigation yang dilakukan sebelumnya oleh Gary Gensler, dan ini bisa menjadi salah satu sentimen yang bagus. Kemudian Changpeng Zhao kemarin meluncurkan atau menerbitkan memposting dia punya aset ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari portfolio dari sisi di Binance, itu dia mengumumkan dia punya 98,48% BNB. 1,32% berupa Bitcoin, dan sisanya ada stablecoin. Jadi ini menunjukkan bahwa Sisi juga sangat pro sama BNB ya, project yang memang dia bangun. By the way, ini disclaimer, ini bukan portfolio seluruhnya dari Sisi, ini cuma portfolio dari Binance-nya gitu. Jadi kalau kita lihat, ya dia kelihatan tidak punya BTC, tapi kita nggak tahu kalau dia simpan di Cold Wallet. Ya bisa jadi lebih besar gitu. Tapi yang pasti ini adalah menunjukkan Sisi juga sangat pro sama BNB, project yang memang dia sudah bangun sejak awal. BlackRock mengumumkan bakalan melisting Solana, tapi ini bisa menjadi hal negatif juga sih untuk Solana. Jadi kalau kita lihat dari berita terbaru, memang Solana ini digadang-gadang akan ada peluncuran ETF-nya, dan menurut dari BlackRock ini akan bisa menjadi salah satu indikasi yang negatif dilihat dari perspektif yang lain. Contohnya adalah ketika saat ini kondisi dari market cenderung lesu, ya kan market harus terbagi nih. Ada yang berfokus di ETF, ada juga yang di market spotnya sendiri. Contohnya dalam kasus ini kan Bitcoin kan ada ETF-nya. Jadi market ini terbelah. Ada yang dia beli produk lewat BTC Spot ETF, ada juga yang investnya justru di spot. Nah, yang paling menggerakkan market kan tentu saja kalau mereka invest di spot market ya, bukan di ETF-nya. Nah, dari BlackRock sendiri melihat bila mana banyak investor yang melirik masuk ke ETF, otomatis akan menjadi hal negatif untuk spotnya sendiri karena mereka butuh liquidity untuk menaikkan harga seperti itu. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu sentimen negatif yang dilontarkan oleh BlackRock terkait dengan perilisan dari Solana ETF yang kemungkinan kedepannya bakalan disetujui. Kemudian Wintermute dikabarkan withdraw sekitar 38 juta US dollar berupa Solana ya. Ini akibat dari rencana unlock 2 miliar US dollar Solana yang akan dilakukan oleh FTX ya di awal bulan Maret nanti gitu. Kemudian dari berita yang lain datang dari spekulasi terkait dengan Grayscale Cardano Trust yang bakalan dirilis. Selain itu juga ada Polkadot Trust ya, Grayscale Polkadot Trust yang bakalan juga mendapatkan persetujuan dari SEC seperti itu. Kemudian Eric Trump ya, salah satu anaknya Trump kemarin pom-pom nih, wah buy the dip katanya. Pertanyaannya dia beli apa enggak? Terus ada GameStop dikabarkan didesak ya untuk melakukan akumulasi sekitar 5 miliar US dollar berupa Bitcoin oleh CEO-nya sendiri. Oke, kita akan coba untuk lihat gimana price action dari Bitcoin. Bitcoin pelan-pelan mencoba untuk recover. Hari ini kita bakal dapetin closing time frame daily. Ya, andai kata kalau Bitcoin gagal closing di atas 91.000, maka confirm kalau Bitcoin ini bisa dibilang berpotensi untuk menuju ke level penurunan yang lebih dalam. Ekspektasi saya sih target terdekat adalah 81.000 US dollar. Mungkin ada target yang lebih dalam yaitu sekitaran 74 ribuan something. Kita tinggal tunggu closing untuk daily time frame-nya aja di mana. Kalau bisa di atas level 90 ribuan, maka itu bisa menjadi good point untuk Bitcoin. Gitu. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan masuk ke fase bearish.
Ya, di time frame weekly pun juga kurang lebih seperti itu ya. Kita masih menunggu konfirmasi level 91.000, 92.000 yang menjadi level krusial untuk Bitcoin sampai closing weekly time frame-nya dan sekaligus di monthly time frame. Sekarang ini Bitcoin still progress membuat bearish engulfing. Jadi bearish engulfing ini sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat signifikan impact-nya kalau sampai Bitcoin closing-nya di bawah 92 ribuan gitu. Jangan-jangan kita start on bear market ya teman-teman. Saya sendiri sedang mengantisipasi hal tersebut dan saya cenderung memilih untuk wait and see di posisi saat ini sampai kita menemukan konfirmasi lanjutan gitu. Jadi sebagian besar portfolio saya ada di stablecoin. Ya, beberapa saya ada spekulasi di P dan juga kemarin ada di TAO ya. Cuman TAO-nya udah nggak perform lagi gitu. Dan ya kedepannya kalau ada konfirmasi untuk kita manfaatin market turun, kemungkinan market futures yang akan menjadi opsi untuk saya sendiri memanfaatkan kondisi dari awal bear market nanti gitu. Jadi kita udah prepare untuk hal tersebut ya, kemungkinan bear market akan dekat meskipun belum terkonfirmasi pasti atau tidaknya. Tapi kalau kita melihat dari makroekonomi, dari analisa teknikal, nampaknya kita membutuhkan konfirmasi sampai akhir bulan ini, teman-teman. Sampai nanti kita menemukan konfirmasi tersebut, ya selama itu saya akan lebih menahan diri saja. Gitu. Kalau kita lihat dari Bitcoin dominance, syukurnya udah mulai turun, sehingga ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh beberapa altcoin mengalami kenaikan jangka pendek. Gitu. Dari saya sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Ya semoga aja sih nggak sampai bear market dulu. Saya masih berekspektasi market bisa pulih meskipun itu mungkin tidak mencapai all time high baru untuk banyak altcoin. Namun ya harapan masih ada teman-teman. Tapi kalau seandainya pun nanti kita masuk ke bear market, kita udah ready. Kita udah tahu gimana kondisi dari market dan gimana cara memanfaatkan peluang ini. Gitu. Jadi saya melihat bahwa even itu bear market sekalipun kita masih harus terus pantau market dan memanfaatkan momentumnya. Siapa tahu nanti ketika pergerakan Bitcoin sudah berada di bottom, kita bisa melakukan akumulasi kembali untuk koin-koin yang memang sudah didiskon. Itu aja sih paling dari saya. Next support Bitcoin ada di kisaran 82 ribuan, resistance-nya ada di kisaran 91 ribu. Jadi misi kita hari ini adalah Bitcoin bisa tembus 91 ribu sebelum closing daily time frame. Oke, sekian aja untuk update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram, bisa join ya di komunitas kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oh ya, thank you so much buat kemarin yang udah ikutan di live Zoom kita ya.